Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membahas dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan membahas kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendengarkan juga Tuhan. Biarlah Tuhan kami meminta Roh Kudus-Mu buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan dan apa yang kami bahas sebentar juga Tuhan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bahkan firman juga yang kami bahas ini Tuhan, biarlah menjadi rema, biarlah menjadi petunjuk dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang mampu mengubahkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dari tema yang saya ambil adalah hidup berkelimpahan. Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah bagaimana caranya agar kita hidup berkelimpahan. Mari kita melihat cara yang kita lakukan agar kita hidup berkelimpahan. Kita melihat jawabannya di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Bersekutu dengan Tuhan yang pertama. Di ayatnya yang ke-10 berbunyi, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Wow, itu sangat luar biasa bahwa Tuhan bilang Tuhan akan datang untuk kita supaya kita diberikan hidup berkelimpahan. Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan, bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja. Hidup yang biasa-biasa saja mungkin saya mau ini, ya sudah ini saja yang kecil, atau saya mau yang kecil saja. Tidak, tapi Tuhan datang itu kasih kita yang berlimpah. Kasih kita lebih dari apa yang kita mau, atau lebih dari apa yang kita doakan. Itu yang Tuhan kasih ke kita. Jadi Tuhan bilang Dia datang untuk memberikan kita dalam segala kelimpahan, dalam segala sesuatu yang memang betul-betul kita tidak pernah bayangkan, atau yang tidak pernah kita pikirkan, atau di luar dari nalar kita. Tapi Tuhan kasih sesuai dengan porsi yang Tuhan mau, supaya kita puas, supaya kita juga hidup menyenangkan Tuhan. Ketika kita menerima itu, jangan kita pernah lupa Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, hidup yang berkelimpahan bukan berarti hidup yang hanya membutuhkan duniawi atau hal-hal berkelimpahan secara dunia, tapi hal-hal yang berkelimpahan dalam Tuhan, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga kita diberikan kasih seperti Tuhan. Kita juga harus berkelimpahan dengan kerendahan hati, sukacita, damai sejahtera di dalam 9 buah roh itu. Kita harus berlimpah dengan halal, atau kita harus berkelimpahan dengan 9 buah roh itu. Itu juga Tuhan mau menyediakan buat kita atau mengasihi untuk kita. Tuhan kasih itu supaya kita melakukannya atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi berkat bagi siapapun. Di sini juga Tuhan mau supaya hubungan kita dekat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, dan mengalami kasih-Nya, mengalami kehidupan pribadi yang utuh atau sempurna kepada Tuhan. Firman Tuhan sendiri juga mengatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau apa yang kita inginkan Tuhan kasih, terkadang kita lupa kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga harus menuruti kehendak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti itu tadi, Tuhan juga mau untuk kita mencari Dia terlebih dahulu, mencari kerajaan surga. Kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kita prioritaskan Tuhan terlebih dahulu, sehingga apa yang kita minta Tuhan kasih. Bukan berarti itu persyaratan, tapi bukti kita mengasihi Tuhan. Kita mau hidup berkelimpahan juga, kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tidak mungkin kita mau yang baik-baik saja tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita mau Tuhan saja yang kasih, Tuhan juga mau melihat kita punya ketekunan. Tuhan juga melihat kerinduan kita. Tuhan mau melihat juga hubungan kita dengan Dia, sebagaimana besarnya hubungan kita dengan Tuhan. Di situ di Matius ayatnya yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat 33 sudah jelas. Bahkan di dalam kitab Lukas juga, kitab Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-31 juga berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Luar biasa Bapak Ibu.
Kalau kita mencari kerajaan Allah, Tuhan akan menambahkan semua itu kepada kita, apa saja. Bukan hanya kita mau berkelimpahan secara dunia atau materi, tapi kita mau juga kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita hati atau kepribadian yang sama seperti Tuhan, supaya kita bisa menjadi dampak yang lebih baik bagi sesama kita, supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi contoh yang baik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penerapannya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu kita dapat mengalami hidup yang berkelimpahan daripada dalam Tuhan, dengan kita tetap harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena sudah sangat jelas dalam firman Tuhan di atas tadi, kita mencari Tuhan, maka semuanya Tuhan akan kasih kepada kita. Tidak kalah jauh juga Bapak Ibu, bagaimana cara tadi kita mau hidup dalam berkelimpahan. Yang pertama tadi adalah kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita tetap harus bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan Bapak Ibu setelah kita melakukan kehendak Tuhan, setelah kita juga percaya kepada Yesus Kristus, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi teladan. Kita harus menjadi terang bagi orang lain, harus menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu Yohanes 10 ayat yang ke-11. Artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya harus memberikan diri sepenuhnya untuk melayani semua orang, menunjukkan kasih dan kepedulian yang tulus kepada siapa saja, menjadi berkat bagi siapa saja, berani mengambil risiko dan berkorban untuk kebaikan orang lain. Bukan berarti mengorbankan diri kita atau kita yang menjadi korban, tetapi yang dimaksudkan adalah kita harus mengambil risiko, yaitu kita harus mengorbankan waktu kita, ego kita, dan mesti kita memperbanyak kasih agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Menjadi teladan bukan hanya kita mengorbankan diri kita, bukan berarti kita harus rela mati atau kita harus rela disiksa demi kesalahan orang lain, tidak. Tapi kita harus relakan waktu kita, ego kita. Kita harus mempunyai hati yang penuh kasih, mempunyai hati yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menjadi teladan seperti Yesus, kita dapat menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain, serta menjadi saksi hidup tentang kasih Allah bagi sesama. Penerapannya bagi kita adalah, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah menjadi teladan seperti Yesus? Kalau belum, mari kita sama-sama menjadi teladan seperti Yesus. Kita menjadi terang, kita menjadi berkat, karena kita diberkati untuk menjadi berkat juga bagi sesama kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya menyimpulkan bahwa tadi kita sudah membaca dan membahas bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana cara kita agar hidup berkelimpahan. Yang pertama tadi bersekutu dengan Tuhan, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah menjadi teladan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Sebelum saya mengakhiri dan menutupnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami. Kebenaran firman Firman-Mu Tuhan yang sangat mengubahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah bahas pada saat ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kekuatan dalam hidup kami, bahkan menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjalani hidup kami dengan takut akan Tuhan dan tetap melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri dan kami menutup renungan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat, dan biarlah kami tetap bersekutu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.